Assalamualaikum, untuk resep kali ini saya akan membuat mie instan kuah susu. Ya, untuk bahan-bahannya yaitu ada mie instan. Saya menggunakan mie instan Sarimi dengan berbagai rasa karena adanya itu di dapur. Ada 2 soto. Ya, kita pakai yang duo nih. Seneng banget soalnya makan isi dua. Dan juga mie goreng. Nah, lalu ada pakcoy 3 buah, bisa diganti sawi hijau atau bisa diganti bayam juga bisa. Ada mentimun dan juga ada si crab stick. Crab stick bisa diganti bakso dan juga si sosis. Dan juga ada 3 butir telur. Ini untuk topping yaitu keju, nanti bisa diparut ya. Dan ini ada susu kental manis Indomilk sebagai campuran kuahnya. Itu ada airnya di 400 ml ditambahi sedikit. Nah, nanti selesai masak si mie, rebusan mie itu sudah matang ya, baru dicampur sama si air yang sudah disiapkan. Nah, sebelumnya jangan lupa disiangi terlebih dahulu, bonggolnya itu dibuang ya. Ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menyianginya bagi kalian yang belum bisa masak ya. Nah, ini kan sayurannya ini pada kotor nih ya kan. Ini harus dicuci dulu ya. Oke. Tapi kalau untuk yang crab stick ini tinggal dibuka aja plastiknya, dan sosis juga dibuka aja plastiknya. Tapi sih kalau saya juga sih disiram pakai air matang sih kalau untuk ini si crab stick, bakso dan juga sosis. Nah, kalau untuk sayuran kan dia kotor banget tuh di dalam-dalamnya ya. Jadi harus dicuci bersih ya, di bawah air mengalir ya, keran. Setelah itu nanti timunnya dipotong-potong aja, kotak-kotak ya. Oke, saatnya kita menyiangi sayur. Ini sawi, maksud saya pakcoy yang sudah dicuci bersih. Setelah itu yang sudah dibuang bonggolnya tadi ya kan, 3 cm dipotongnya ya, setelunjuk tadi yang saya tunjukkan. Itu dipotong hingga habis daunnya ya. Dan juga mentimun nanti dipotongnya, pertama dia itu bujur ya, lalu dipotongnya itu melintang. Tapi jangan lupa bonggol kiri kanan ini dibuang dulu ya. Oke, ini dia cara kita mengiris mentimun. Nah, itu bonggol kiri kanannya itu dibuang ya, karena dia pahit rasanya. Kalau nggak percaya rasain aja ya guys. Oke, ini dibagi 3 ya. Setelah itu dibagi 2 lagi supaya dimakannya lebih gampang, kecil-kecil. Nah, maaf ya, saya ini sambil megang kamera karena suami saya sedang keluar. Oke, di sini crab sticknya dibagi menjadi 6. Dan ini kejunya ini diparut. Nah, saya punya trik parut supaya kejunya tebal dan panjang. Caranya itu ditekan ke depan saja, nggak usah ke belakang, ke depan, tapi hanya ke depan aja. Nanti hasilnya dia akan tebal ya. Ini buat topping, sesuka hati kalian ya, nyerutnya itu semana. Tapi kalau kebanyakan keju juga kalau menurut saya sih enak ya. Jadi sewajarnya aja. Oke. Nah, kita siapkan air untuk rebus mie dulu ya. Nah, sambil menunggu air mendidih ini dia hasilnya dari kita siangi si sayur dan bahan-bahan lainnya ya. Oke, ini sudah boil atau sudah mendidih. Itu kita harus masukkan si telur. Kenapa telur duluan? Agar bakteri dari dalam telurnya itu mati ya kan, nggak kecampur sama si sayur. Nah, ini sudah boil lagi nih, lalu kita masukkan aja mie instan. Nah, saya tuh nggak pernah ya yang namanya buang air rebusan pada saat bikin mie instan kuah ya. Ya, karena kalau menurut si Profesor Dr.
F.G. Winarno yang menurutnya itu justru di dalam air rebusan pertama itulah terdapat kandungan zat besi, zinc, vitamin dan beta karoten tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti itu, karena proses pembuatan mie instan telah mengalami proses penambahan zat gizi dan vitamin, ya kan? Jadi pada saat perebusan itu nggak perlu dibuang lagi, gitu. Ya, ini kita tuang air yang tadi itu. Jadi air yang untuk rebusan mie di awal itu sedikit aja ya, sama kayak kita ngerebus mie satu gitu ya. Kalau kita mau ngerebusnya mie satu ya kayak ngerebus mie setengah gitu loh. Pokoknya intinya adalah jangan banyak pada saat mau merebus mie yang pertama, ya kan? Karena nanti akan ditambahkan kuah gitu, ditambahkan air. Kenapa sih kok nggak pakai air rebusan aja semuanya? Enggak, karena baunya itu nanti bakalan amis banget karena bercampur sama si telur. Tapi kalau misalnya kita campur dengan air yang belum direbus tadi itu hasilnya akan netral. Kalau nggak percaya dicoba aja ya. Nah, ini kita harus aduk-aduk seperti ini supaya dia itu tercampur rata matangnya ya. Nah, yang kan kalau misalnya dia nggak diaduk-aduk, yang bawahnya doang yang matang, yang atasnya nggak keras, ya kan? Jadi harus diaduk-aduk. Nah, ini dia kita gunakan bumbu-bumbu ini dimasukkan aja semuanya, ya kan? Ini nggak taunya mie gorengnya kuahnya rada pedes tuh, warnanya merah-merah gitu. Tapi semoga anak-anak bisa suka ya. Cilinya saya simpan dulu karena anak-anak nggak suka makan pedas. Nah, ini sudah mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, bisa kita masukkan si sayuran. Kita cek dulu pertamanya, iya benar. Kita cek dulu apakah mie itu sudah lembut atau belum ya. Kalau sudah, kita masukkan semua bahan-bahan yang kita siangi tadi ya kan, tanpa terkecuali si crab stick. Kenapa dimasukkan semuanya itu? Karena crab stick itu sebenarnya sudah matang melalui proses perebusan juga. Dia sama seperti empek-empek sih sebenarnya kalau cara pembuatannya. Nah, kalau sawi itu kenapa langsung direbusnya itu belakangan juga? Ya karena sawi, bayam itu, kecuali sawi putih ya, sawi hijau dan pakcoy itu dia itu cepat sekali matangnya ya, jangan lama-lama. Karena kita itu, maksudnya saya dan suami itu senengnya yang krenyes-krenyes. Begitu juga anak-anak. Tapi kalau anak bayi kan belum bisa, jadinya lumayan lama sih ini kalau untuk merebusnya ya, 1 menit 2 menitan lah. Oke, ini sudah direbus, kita tutup dulu. Kenapa ditutup? Supaya si vitamin dalam sayur itu nggak kemana-mana. Kita tuang susu Indomilknya. Ini udah dimatiin ya kompornya, karena kalau kita nyalakan nanti kesian dia tuh si zat-zat vitamin si sayur ya kan, kemana-mana dia tuh menguap. Kita masukkan semua bumbu-bumbunya, ditambahkan kaldu ayam. Ini gunanya kaldu ayam karena tadi saya menggunakan mie goreng. Jadi kalau kalian nggak menggunakan mie goreng nggak perlu kaldu ayam ya, karena sebagai pelengkap asinnya ya. Setelah itu diaduk rata. Ini cara menyajikan sendok sebagai penjepit mie. Jadi kata suami saya, oh ya suami saya udah pulang ya, jadi saya bisa jadi kameramen, kamera girl. Kalau untuk plating mie itu menggunakan penjepit, bisa sumpit atau sendok seperti ini ya, karena supaya bowlnya atau mangkoknya itu nggak kotor, katanya seperti itu. Nah, kita plating dulu. Tuh, cara platingnya ala si Pak Abda Azur Aziz. Bener sih, emang gak kotor ya kalau pakai penjepit. Nah, kalian tergoda nggak tuh untuk nyicipinnya? Atau ada sibuin cabe lah gitu ya kan, ditambah sama si cili mie instan bisa dimasukkan. Wah, keluarnya cantik banget kan, apalagi ada suara gluduk-gluduk gitu kan, mau hujan guys di sini. Nah, platingnya itu sudah selesai, 3 aja itu. Seru sekali suara gluduknya. Jangan lupa ditambahkan pakcoy, ditambahkan crab stick, dan juga nanti kita tambahkan kuahnya ya.
Kuahnya kental banget ya. Harusnya kan warnanya putih susu ya, tapi tadi ada si ingredient dari mie gorengnya itu warnanya merah gitu karena pedes, jadinya warnanya seperti ini, jingga-jingga gitu deh. No problem, but rasanya itu enak banget, gak bikin enak. Karena apa? Ya karena tadi itu kuah air matangnya itu ada di akhirnya itu, ya. Itu sih kuncinya. Tapi kalau misalnya nggak pakai si telur sih bisa-bisa aja langsung masuk si susu dari awal gitu. Oke, sudah selesai, tinggal ditaburkan si bon cabe kesukaan aku dan suami, bon cabe. Nah, ditaburi si topping. Ini suami nih yang ngasih topping nih, Dima nggak tanggung-tanggung nih. Sekarang saya nih yang ngasih topping. Tumpuk aja guys, jangan tanggung-tanggung, ya kan? Oke, selesai. Voila, this is it. Mie instan kuah susu topping keju dan topping kawan-kawan lainnya. Oke, jangan lupa subscribe dan recook lalu tag di Instagram saya. Selamat mencoba.